So, Jumpa lagi dengan kita berdua. istri saya Foni Suami saya Ricky di channel Icak-Icak TV. Oke, ngelanjutin dari video sebelumnya. Waktu itu yang kita launching brandnya QJ Motor. Nah, sekarang kita masih ada di QJ Motor, tapi ini adalah dealer pertamanya QJ Motor yang mulai soft opening hari ini tanggal berapa ya sekarang ya? 28 Februari 2025 dan nanti akan grand opening dalam waktu dekat. Dan kabarnya dalam tahun ini akan ada 25 dealer QJ Motor lainnya yang akan tersebar di seluruh Indonesia. Jadi akan mantap banget nih, dealer-dealernya QJ Motor akan ada menyebar di seluruh Indonesia. Jadi nggak cuman orang Jakarta aja yang bisa ngerasain punya QJ Motor. Nah, kita lihat-lihat dulu dealernya seperti apa. Yuk. Nah, ini kita masuk ke dealernya dan ini kebetulan karena lagi soft opening jadi ada event bisa test ride motornya. Bisa registrasi di sini. Halo Mbak. Nah. Terus langsung kita sebelah kiri disambut oleh display dari 4 tipe motor. Ini baru 1, 2, 3, 4. Itu 1/4-nya. Dan di sini ada SRV 600V, di sini ada SRV 250 AMT. Ini yang kemarin waktu IMS paling laku buat di test ride nih, karena semua orang penasaran karena dia bisa manual, bisa matic juga. Nah, itu cruiser bisa matic guys. Dan terus ini ada SRK 800 RR, motor yang udah masuk apa kemarin USBK. Udah dites di USBK. Dan ini si Ford 250 matic unik dengan flat deck. Nah, jadi bisa bawa galon, bisa bawa gas LPG. Iya ya, karena ini gede banget nih. Iya. Tuh. Nah, tuh. Langsung Cakep ya, gerak pun juga bisa sih. Kakinya. Itu. Cakep ya. Cakep, Nanti cakep. kita mungkin beberapa kita test ride dan beberapa kita coba cek sound suara mesinnya. Nah, di belakang sini sebenarnya ada lagi motor-motor yang di display. Nah, seperti ini. Tapi ini adalah motor yang belum dijual. Nah, tapi ini adalah varian motor listriknya QJ. Mudah-mudahan nanti akan dijual ya. Karena model-modelnya cakep-cakep loh. Nih, motor sport tapi listrik. Apa nih mereknya nih? QJ 5000 DA. Ya, itulah. Cakep sih. Dan ini juga keren nih. Modelnya udah mirip-mirip apa ya? Jadi kayak matic. Matic gede tapi listrik. Gede. Ya. Oh, ininya lucu ya. Tuh. Nah. Oh, iya nih. Posisinya juga enak sih. Iya ya. Keren ya. Keren. Oke, dan semoga bisa segera masuk Indonesia. nah iya. Nah, ini nih kemarin yang waktu di IMS ya, baru di unveiling ya. Ini kerjasama sama Katros Garage. Jadi di custom. Ini sebenarnya basicnya adalah SRV 250 AMT. Saya salah sebut karena SRV 250 ini jadi cakep banget. Jadi dikira 600 nih. Gara-gara di custom begini. Iya. Warnanya keren sih. juga jadi ngejreng banget ya. Dan cakep, dijadiin single seater. Iya. Lampu remnya ya ini ya, dipindahin jadi di sini. Terus semuanya diganti. Knalpotnya, kaki-kakinya semua di custom lagi. Keren banget ini. Oke. Kita mau cek motor-motornya satu-satu lah ya. Oke, yuk. Nah, di depan saya ini sekarang ada SRV 600V. Mari kita dengar suaranya seperti apa. Wih, cakep nih tampilannya begitu motornya dihidupin. Keren banget. Full digital ini teman-teman. Oke, sekarang kita hidupin. Wow. Ini masih idling. Terus kita gas. Saja. Gimana menurut sobat semua bunyi dari SRV 600V ini? Keren ya? Mantap nih. SRV 600V ini masih menggunakan sistem kunci posisi. Kenceng banget itu kayak suara SRC-nya.
Apalagi, oh ya, ini masih pakai kunci konvensional, tapi uniknya kuncinya bisa dilipat gini. Nah, jadi kecil gini. Keren ya. Nah, sekarang kita pindah ke SRK 800 motorsportnya. Kita langsung aja dulu dengar suara mesinnya ya. Oke. Wah, ininya juga sama full digital teman-teman. Tampilan dashboardnya. Sekarang kita coba hidupin. Waduh, smooth banget kalau idlingnya. Lagi langsam gini, enak. Tapi coba kalau kita gas. Wah, kayak menarik nih. Gila, gimana menurut teman-teman suaranya? Wih, apalagi kalau digeber di jalan sambil ini kayak suaranya asik banget nih. Dan saya suka banget suara langsamnya itu karena kayak smooth banget, enak didengar gitu. Sopan di telinga. Tapi begitu, wah gila. Keren. Nah, secara tampilan sih memang SRK 800 ini udah keren banget dan udah yang ya udahlah udah motorsport banget, motor balap banget. Dan banyak banget yang bisa diulik, cuman ya karena saya nggak ngerti spek motor balap ya, jadi saya juga nggak berani banyak ngomong. Tapi yang pasti dari pengakuan testimoni teman-teman yang tadi test ride motor ini, semuanya bilang ini enak banget handlingnya. Wah mantap. Saya juga kalau mau coba juga saya nggak ngerti karena nggak biasa pakai motor sport. Iya keren lah sih ini. Nah kalau yang ini Ford 250 Matic unik yang tadi saya bilang, yang dengan desain flat decknya. Dan banyak pertanyaan soal motor ini. Kadang kan biasanya kalau motor-motor Matic gede lainnya kan ada palangnya di sini. Dan itu adalah tempat isi bensinnya. Tapi kalau ini kan nggak ada tempat isi bensinnya. Nah sekarang teman-teman lihat di sini. Jadi motor ini kan sistemnya keyless ya. Nah, oh ya, ini saya lupa nih. Walaupun dia keyless, tapi kalau kita tekan, nah ini ada colokan jadi buat ada kuncinya. Jadi kalau remote-nya lowbat bisa pakai kunci biasa kayak gitu. Wah, menarik ini. Terus buat opennya, dan yang terbuka adalah di bawah sini teman-teman. Nah ini adalah untuk bensinnya. Bensinnya sendiri udah dipikirin banget. Jadi udah tinggal dilepas, dia nggak akan jatuh. Nah tinggal kita ini lagi. Nah unik ya. Nah oh satu lagi ini teman-teman. Ini adalah cantalan barang. Nah jadi kalau mau dipakai tinggal dibuka. Lalu kalau lagi nggak dipakai, tinggal tutup lagi dan dia rata. Hal-hal detail yang menarik tapi sangat dipikirin dan sangat berguna. Sekarang kita test ride motor ini, tapi sebelumnya jangan lupa pakai helm dulu. Nah, di setiap unit pembeliannya kan kita dikasih remote keyless yang seperti ini. Dan tadi kan saya sudah sebutin kalau di keylessnya bisa pakai kunci biasa. Nah, jadi di sini tinggal kita tekan ada tombolnya, terus dicabut. Nah, kayak gini. Nanti ini kuncinya. Jadi si kuncinya ini tinggal kita ini ke sini. Nah, walaupun tanpa remote masih bisa jaga-jaga kalau si baterainya habis. Inovasi yang keren ya. Menarik ini. Kita udah ready pakai helm. Ya, let's go. Kita riding. Caca Tarui. Caca taruh. Yuk.
Oke, untuk handlingnya sih ini enak banget ya. Cuman memang ada agak sedikit penyesuaian dengan kaki yang di flat deck ini. Kita bawa matic gede tapi flat deck, jadi agak kagok. Tapi kalau dari sisi boncengan gimana? Kalau dari boncengan sih tempat duduknya lebih luas ya, lebih panjang gitu, lebih lebar. Dan posisinya juga empuk, joknya juga empuk kok. Iya. Tapi kalau posisi yang sedikit lebih tinggi itu masih normal ya? Iya, masih standar Matic 250 cc. Tapi ini sih masih agak nekuk kalau selonjor kakinya. Kalau nekuk gimana? Ini, nah harusnya kan biasanya bisa lebih lurus lagi. Nah ini jadi agak begini, jadi kurang dapat yang bisa ini. Terus sama posisinya begini kan jadi ininya rata sih, enaknya di begitu. Oh. Iya sih. Cuman memang berapa kali kita ngerasain shocknya memang harus agak dikasih empuk dikit karena ini bantingannya reboundnya kerasa banget. Kerasa banget, agak keras ya. Di belakang gimana kerasa? Iya. Pas itu. Agak. Polisi tidur itu. Iya, kayak gimana gitu. Tapi so far sih enak sih. Tadi kita lewat masuk gang-gang kecil, ada ini pengeremannya juga enak. Dan gasnya itu kayak gimana ya bahasanya ya? Sesuai ini sih, jadi torsinya tuh pas banget. Dibilang yang terlalu narik enggak, dibilang yang lambat juga enggak. Jadi kalau ini kita nyantai begini dan begitu itu, nah jadi akselerasinya itu kalau saya bilang pas lah, nggak yang ngejar bawah banget dan nggak ngejar yang top banget. Dan nggak buat pebonceng itu yang kayak kayak oh ya nggak jadi yang gimana nih polisi tidur ya. Yang depannya sih lumayan empuk sih. Kalau yang belakangnya, Ibu, hati-hati. belakangnya itu berasa banget kayak apa ya? Dia membal tapi nggak balik lagi gitu loh. Iya, bantingannya itu yang ini. Nah nih. Nih kita coba lagi ya. Ya begitulah. Tapi so far sih ini nyaman, posisi lengannya juga cukup enak. Nggak lebar banget ya? Pas lah, pas. Nggak terlalu ini. Desain spionnya juga pas. Jadi mata nggak terlalu yang harus kepala harus mau lihat spionnya, cukup dengan ujung mata aja. Pas lah ini. Dibawa di dalam kota ini enak, dan dibawa touring sih ini pasti enak banget sih. Oke. Kita balik lagi. Oke, segitu Ya, tes so far itu kayak gitu. Ini Jadi memang lihat dari depan ya. ya. Yang tadi saya bilang soal posisi ini nih, kalau yang orang yang kakinya lebih panjang lagi mungkin akan jadi begini sih. Iya, jadi lebih tinggi. Jadi lebih tinggi Coba mungkin. sampai ke depan. Nah, ya begini. Jadi harusnya sih kalau bisa ya begini banget kan lebih enak, tapi ya itu. Oh, itu duduk belakangnya udah mentok ya? Udah nih kalau tadi pas di jalan kan, Oh, iya. udah mentok tetap aja. Ini. Ya, gitulah. Jadi plus minusnya ada, tapi kalau secara keseluruhan saya masih berani bilang bahwa ini nyaman buat dibawa touring dan cukup lincah untuk dibawa di dalam kota. Seperti itu. Oh ya, ada fitur-fiturnya nih. Nih, ada lacinya. Ini cuma lacinya doang ya. Di sini nggak ada colokan USB, karena colokan USB-nya di sini teman-teman. Naik di sini. Nah, itu. Oh, ini. Ya, tuh. Seperti itu. Ya, gimana? Kalau kamu impresinya so far nyaman ya? Nyaman sih, oke aja. Dengan tempat duduk yang tadi ini, dan nggak terlalu ngangkang juga kan? Nggak terlalu ngangkang. Nggak terlalu ngangkang juga, jadi nyaman. Naik turunnya juga enak ya. Oke, paling kalau memang harus ada box baru harus manjat. Kalau nggak ada box bisa nggak manjat. Iya. Ininya nih, apa sih? Footstep. Footstep-nya. Karena dia lurus gitu doang. Oh, kamu pengennya yang kamu lebar. lebih suka yang lebar. Sukanya yang lebar. Oh, oke. Ya. Tapi yang ini udah enak sih, karena buka pulsa itu cuma Ya, dia nggak ini sih. Ada sistem otomatisnya Iya. pakai ini, dan ya
Tapi nggak bikin pegel di ini kan, di paha, di itu, di kaki duduknya. Menarik. Habis ini mungkin kita coba yang SRV 250. Ya. Nah, masih di Ford 250. Ini kapasitas tangkinya itu di 10 liter, dan katanya kemarin mereka sempat cobain lewat jalur Naringgul dan Boncengan, itu masih bisa dapat 1:30. Termasuk hemat lah ya untuk ukuran Matic 250 cc. Terus untuk bagasinya katanya di 21 liter, lebih kecil dibanding kompetitornya, tapi coba kita lihat keunggulannya kira-kira apa. Nah, yang pasti pertama uniknya adalah, nah, dipakai ini sob, turunin dong. Nah, ada hidroliknya, jadi buat nahan. Jadi ketika kita buka itu dia langsung yang set. Nah, tapi minusnya adalah dia nggak bisa dibuka sampai habis. Udah mentok nih di sini. Lalu ada lampu penerangan, jadi kalau kita buka malam-malam, barangnya kelihatan. Nah, inilah yang tadi katanya ada 21 liter. Di sini juga sudah disediain separatornya, jadi kalau mau naruh barang biar nggak nyampur-nyampur, jadi yang di sini sama di sini. Tapi kalau mau dibuka ya udah tinggal buka aja kayak gitu. Ini buat nomor rangka nih di sini nih pasti nih. Nah ya bener. Oke. Ditutupin gini biar cakep. Menarik. Banyak banget di motor ini hal-hal simple yang dipikirin banget. Oke, sekarang kita coba yang SRV 250 AMT. Nah, sebelum kita riding, kita cek dulu sini. Nah, di sini ada tombolnya, tombol set. Tombol set itu untuk riding mode-nya, bisa yang speed sama yang sport sama yang normalnya, yang biasa buat di kota. Terus di sini bisa pilihannya drive atau manual. Jadi kita bisa pilih drive atau manual. Jadi kita bisa pilih mau sistematik atau sistem manual. Oke, seperti itu. Lalu di sini adalah tombol buat giginya, persnelingnya. Kalau ke depan itu dia turun, kalau kita giniin dia naik. Lalu di atas ini ada tombol buat dim, pas beam, dan juga lampu jauhnya langsung di sini. Lampu jauhnya begitu, pas beamnya begini. Oke, kalau di sini sih ada traction control systemnya, jadi setiap dihidupin otomatis TCS-nya pasti nyala. Kalau kita matiin, kita tinggal tekan beberapa detik, dia akan mati. Lalu ketika dinyalain lagi, motornya akan nyala lagi TCS-nya. Lalu sini ada engine cut off-nya, sekaligus starternya di sini, dan tombol hazard di sini. Untuk motor, kunci motornya dia sama ya, kayak SRV yang 600 sistemnya gitu juga. Nah, bisa dilipat. Dan tampilan layarnya kayak gitu tadi. Full digital. Oke. Oh ya, di sini juga ada nih pilihan buat ganti-ganti tombol ini. Nah. Itu. Oke, kita hidupin, kita riding. Oke, ya. Oke, sambil dengar suaranya kayak gimana. Jadi sekarang kita cobain dia dulu. Nah, bedanya walaupun sekarang ini sistemnya Matic, kita nggak walaupun kita gas, dia tetap nggak akan nyala karena persnelingnya belum masuk. Kita tetap harus pencet ini dulu sekali buat masukin gigi. Nah, selanjutnya giginya akan otomatis. Nah, seperti itu. Ini dari barusan aja tarikannya udah kerasa banget ya. Iya, langsung kayak maju aja. Oke, kita cobain. Oke, ini berarti kita di posisi yang Matic ya? Matic. Oh ya, jangan salah ya, karena ini Matic, jadi sebelah ini bukan kopling tapi rem. Jadi di kakinya nggak ada apa-apa sama sekali, karena semuanya rem ada di tangan dan persneling juga di tangan. Handlingnya gimana? Handlingnya gimana? Handlingnya sih cukup enak sejauh ini, tapi belum tahu pasti tikungan. So far sih posisinya cukup nyaman ya, gas cruiser lah ya. Memang kita harus agak menjangkau begini.
Nah, buat teman-teman, jadi ini sebenarnya walaupun kita bilang bahasanya dia matic, makanya kenapa di sini ditulisnya drive dan manual, karena dia sebenarnya itu nggak pure matic, tapi sebenarnya adalah manual motor kopling yang dipasangin aktuator, sehingga kita tetap ngerasa perpindahan ketika RPM-nya cukup, perpindahan giginya itu, nah tuh kalau teman-teman bisa lihat, padahal itu jadi seolah-olah kayak kita nekan kopling terus ganti gigi, nah kerasa banget. Jadi bukan yang kayak matic full yang nggak merasa perpindahannya gitu loh. Jadi ini setiap perpindahan itu kita juga dengar perpindahan persnelingnya seperti apa. Kayak gitu. Oke, ini kita sudah, ini sekarang kita coba ganti sambil jalan nih, bisa ganti nih ke manual. Nah, langsung sekarang kita di posisi manual. Dan perpindahannya harus ngikutin RPM. Kalau RPM-nya belum cukup, kita nggak bisa naikin persneling. Dan kalau walaupun kita di posisi manual, ketika RPM-nya turun, persnelingnya otomatis turun juga. Jadi tetap persnelingnya itu otomatis. Oke. Nah, sekarang kita cobain untuk shocknya. Oke. Nah, ini ada pita kejut, kita cobain ya. Nah, bantingannya cukup enak, cukup ini, walaupun masih terasa. Nah, coba kita pelan-pelan lewatinnya. Nah, Cukup oke sih. ya. Nah, boncengan gimana duduk di belakang? Memang agak lebih kecil ya. Tapi masih empuk sih untuk joknya. Untuk Tapi ini, kalau agak lebar sedikit lebih enak. kalau posisi duduknya gimana? Posisi duduknya juga cukup oke. Tapi ini footstep yang sebelah kanan Nah, itu tuh dia nempel ke knalpot gitu loh. oh, Nah, jadi kaki di belakang tuh kayak kena knalpot jadinya iya. terlalu mepet ke knalpot. Tapi memang ini di betis sebelah kanan mesinnya juga kerasa agak panas sih dibanding yang kiri. Oh ya? Ya. Tapi footstep belakangnya enak ya. Enak. Tapi ini seru sih, sobat. Pengalaman kita waktu test ride di IMS kemarin, ternyata itu memang belum ada apa-apanya. Yang ini jadi jauh lebih Iya, karena ini kita sekalian bawa ke jalan gitu kan, jadi Iya. kerasa banget. kerasa banget Bedanya ininya. beda. Dan ternyata ini malah nyaman. Waktu kita di IMS kemarin kayak kurang puas sama motor ini, tapi setelah kita bawa di jalan, ini malah, wih, asik loh ternyata. Dan jujur saya lebih menikmati ketika manual dibanding yang drive-nya. Karena kita bisa benar-benar ngatur sendiri kapan. Kalau si drive itu kan kita hanya feeling berdasarkan RPM, si motornya yang ngatur sendiri. Nah, kadang-kadang itu kita yang kayak, aduh harusnya udah nambah nih gitu. Nah, atau kadang-kadang lo kayaknya belum kok, tiba-tiba dia ini gitu. Nah, kayak gitulah. Nah, jadi tadi kan saya mikir, wah kalau buat touring kayaknya Ford itu lebih enak. Tapi ternyata ini kayaknya enaknya ini deh. Buat ini, cuman ya mungkin penyesuaian sedikit di joknya mungkin diubah dikit lah ya, biar lebih nyaman buat di jok belakang. Kalau di si pengendara nggak ada masalah, yang nyaman-nyaman aja posisi. Kayaknya lebih enak ya. Dan juga ini, sama yang panas di mesin di betis kanan itu. Tapi mungkin itu bisa dikasih pelapis atau apa gitu. Iya. Oke, keren. Oke, kayaknya cukup dua itu aja yang kita test ride, dan so far enak banget. Dan jadi penasaran kalau ini motor dibawa touring seperti apa nyamannya. Iya. Terutama dua motor itu tadi, yang SRV 250 sama yang Ford 250. Dan ternyata
kan kami sebelumnya waktu di IMS sempat cobain test ride-nya, dan si SR-V itu memang paling banyak dicobain test ride-nya kemarin. Karena bikin penasaran kan? Ya, Apa? manual, tapi matic. Tapi sebenarnya juga kita nggak bisa bilang itu matic, karena kalau motor matic kan beda. Jadi ini adalah motor kopling yang dikasih aktuator sehingga bisa jadi seolah-olah matic. Jadi memang automatic manual transmission sih jatuhnya, AMT-nya itu kan SR-V 250 AMT. Jadi teman-teman jangan bayangin seperti matic pada umumnya yang tinggal gas rem gitu. Ya memang seperti itu, tapi tetap kerasa. Jadi bahkan engine brake-nya pun ketika kita pulangin gas atau apa itu masih berasa banget ya, karena pada dasarnya itu adalah motor kopling yang koplingnya dihilangin, dipasangin aktuator. Jadi apa ya, beda lah pokoknya, teman-teman harus cobain pokoknya. Dan jujur keren sih, iya penasaran banget sih. Jadi yang aduh ini kayaknya kalau dibawa touring pasti enak banget sih. Karena dalam kotanya tadi tuh kita Ya. mainkan putarnya berapa kali kan? Ya, tapi memang itu kan masih belum nih, karena belum Ya, dapat tanjakan, belum dapat turunan yang gimana-gimana. Tapi ya, Berbagai macam jalan. oke, kita lihat ke depannya, dan mungkin ke depannya juga apakah QJ akan masukin tipe-tipe lain lagi selain 4 itu. Dan apalagi kalau dealernya QJ sudah ada tersebar di seluruh Indonesia. Jadi kayaknya bakal banyak banget kita akan ngelihat motor-motornya QJ di jalanan. Karena memang balik lagi, QJ Motor ini sendiri, brand ini adalah brand yang sudah kuat di luar negeri. Di internasional mereka sudah sangat terkenal dan banyak peminatnya. Bahkan banyak sekali ketika QJ Indonesia ini launching kemarin, banyak pertanyaan tentang motor-motor yang sudah tenar di internasional tapi belum dimasukin ke Indonesia. Jadi semoga saja nanti akan ada tipe-tipe lainnya. Oke, kayaknya videonya itu aja dulu. Kita cuman kita cuman test ride-nya cuman yang 250 cc, yang 600-nya sama yang 800-nya nanti aja. Dan ya kayaknya itu aja ya. Dan semoga QJ semakin sukses juga di Indonesia, biar semakin banyak pilihan kita sebagai konsumen untuk memilih motor-motor yang akan kita pakai. Apalagi yang matic-nya ditungguin ya. Ya. Oke, kalau gitu sampai ketemu lagi di video-video berikutnya, tentunya masih di Cek-cek TV. Bye-bye. Bye-bye.